lihat dalam ayat yang ke-26 itu apa yang dikatakan di situ. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kita paham? Pertama saya melihat ayat firman Tuhan ini, saya sendiri pun tidak paham. Tapi saya meminta hikmat kepada Tuhan. Apakah arti perkataan Yesus ini? Apa pula, apakah maksud firman Tuhan ini? Apakah maksud perkataan Tuhan Yesus ini? Anjing-anjing segala dicakapnya di situ. Tetapi saya merenungkan, apakah maksud firman Tuhan ini? Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, perkataan Yesus sangat kasar. Perkataan Yesus sangat kasar, kita dengar ketika dia menyebut kata anjing kepada perempuan itu. Namun panggilan itu bukan kepada wanita itu, tetapi kepada murid-muridnya, agar mereka mengerti bahwa pelayanan Yesus bukan kepada bangsa Israel sahaja, tetapi kepada semua. Jadi di sini kita mulai paham apakah maksud firman Tuhan itu. Mungkin apa yang kita dengar setiap minggu itu adalah sesuatu perkataan yang kasar yang keluar daripada mulut-mulut setiap orang yang berkhotbah. Tetapi kita tidak tahu apakah niat setiap pembawa firman Tuhan itu. Apakah maksud yang diperkatakan oleh setiap hamba Tuhan itu? Dan apa yang dikatakan oleh Yesus? Mungkin kalau hamba Tuhan bercakap, mereka boleh halus-halus lagi bercakap. Tetapi Yesus tidak. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Dalam ayat yang ke-20, dalam ayat yang ke-23 ini, apa yang dijawabnya kepada perempuan yang minta belas kasihan ini? Dia berkata dalam ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kalau ada orang berteriak, kita terkejut. Kalau orang itu berteriak, kita bilang orang itu gila. Kalau orang itu berteriak, kita bilang, kenapa juga orang ini bikin sakit telinga. Tapi Yesus tidak, dia tidak menjawab. Tapi apa dikatakan di situ? Dia berkata, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dan umat Israel sahaja. Jadi kalau Tuhan sudah berkata demikian, bangsa-bangsa lain itu dia boleh layan ke mereka? Tidak. Kalau pastor, Yesus tidak boleh melayani siapapun, bangsa siapapun. Dia hanya boleh melayani orang yang sesat dan orang Israel sahaja. Tetapi apa yang dikatakan perempuan di sini? Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus berkata dalam ayat yang ke-26 yang kita tidak paham, dia berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini kita tidak paham kan? Kamu paham kan ini? Ya. Kamu tidak paham. Mau berdoa, pasti kita boleh paham apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, dia tujukan kepada murid-muridnya. Apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus ini, dia suruh perempuan itu pergi. Sebab kenapa dia itu ikut berteriak-teriak saja, tetapi Yesus berkata, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam firman Tuhan ini, walaupun dia menjaga hati murid-muridnya, tapi dia juga menyindir mereka bahwa Yesus datang bukan untuk orang Israel saja, tetapi segala bangsa yang ada di dalam dunia ini. Dan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu, dia berkata bahwa perempuan itu mengerti
bahwa walaupun dia bukan bangsa Israel, namun Tuhan juga mengasihi dia dalam ayat yang ke-26. Itulah maksud dalam ayat yang ke-26 ini. Dia tidak berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dia sudah paham bahwa walaupun Yesus berkata demikian, perempuan itu paham karena Yesus tetap mengasihi dia. Walaupun dia bukan sebangsa kita, Tuhan itu tetap mengasihi dia. Tuhan juga tetap mengasihi kita semua yang ada pada hari ini. Oleh sebab itu dia berkata, terkadang kita seringkali tidak mengerti maksud Yesus melalui firman itu. Setiap kali kita membaca firman Tuhan itu, tetapi seringkali juga kita tidak mengerti apakah maksud firman Tuhan itu. Pada sebab itu dia berkata dalam hal yang kedua, kita lihat bagaimana iman perempuan Kanaan ini. Dia berkata dalam ayat yang ke-27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini? Perempuan ini menjawab perkataan Yesus dengan penuh kerendahan hati, dan oleh imannya kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, imanmu besar. Maka anaknya yang kerasukan setan itu pun pulih sepenuhnya. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan sembuh, dan ketika itu juga anaknya sembuh. Oleh sebab itu perempuan ini penuh kerendahan hati di dalam kehidupan dia, penuh kerendahan hati di dalam setiap permohonannya. Dia punya kerendahan hati untuk menyembah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, besar imanmu. Besar imanmu, katanya. Kalau anak kita sakit, kalau anak kita itu gagal di dalam kehidupannya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ada kerendahan hati. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan dan kita berkata, wah, Tuhan itu baik bagi kita semua. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, bahwa iman perempuan ini mengubah segala perkara di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu dia berkata, iman membawa perubahan kepada perempuan ini. Apakah iman yang membawa perubahan kepada perempuan ini? Anaknya sembuh sepenuhnya daripada kerasukan setan. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan juga dalam hal yang ketiga. Dalam hal yang ketiga, pelajaran dari perempuan Kanaan ini adalah kita harus selalu rendah hati. Kita harus selalu rendah hati, mengerti maksud firman Tuhan, dan ketiga, tidak perlu jadi orang Kristen yang ikut-ikutan, tapi tetaplah menjadi orang Kristen yang benar-benar ikut Tuhan sampai akhir hidup. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, melalui pelajaran firman Tuhan ini kepada kita pada hari ini, yaitu kita harus selalu rendah hati. Kalau kita selalu tinggi hati, tidak mungkin kita dapat mengenal Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita. Tidak mungkin apa yang kita perlukan itu akan terjawab. Tapi apabila kita memohon kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita, pasti semuanya akan berhasil. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, yaitu kita harus tetap mengerti maksud firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan ketiga, yaitu tidak perlu jadi orang Kristen ikut-ikutan. Kita paham apa maksud Kristen ikut-ikutan? Kita jadi orang Kristen, tapi kita tidak pernah menyelami isi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, dia berkata tetap menjadi orang Kristen yang benar-benar ikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Apa
apapun keadaan kita, apapun situasi kita saat ini, kita percaya kalau kita benar-benar ikut Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita akan berhasil. Karena saya dengar satu khotbah yang berkata, kenapa semua orang, kenapa kita dengannya, kita sudah percaya Tuhan, dia bilang gitu. Kenapa pula bilangnya kita masuk neraka, dia bilangnya. Tetapi kata pengkhotbah itu, dia berkata, Tuhan tidak, dia berkata, neraka itu bukan untuk kita yang percaya kepada Tuhan, tapi neraka itu adalah untuk menghukum dosa kita. Amin kan itu? Kenapa neraka itu ada? Karena neraka itu adalah untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang murtad, orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya neraka itu dicipta. Tetapi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan ditempatkan di surga yang kekal yang telah Tuhan janjikan. Janjinya kita harus tetap mengikut Tuhan dalam kehidupan kita. Ketahui lagu itu, dia berkata, mana-mana Tuhan panggil aku, ada, dia bilang. Adik kerja buat Tuhan selalu manusia. Biar pikul salib, dia bilangnya, kita tetap bersama dengan Tuhan. Mungkin itu kan endornya kan itu manusia itu. Saya pun kurang paham kalau manusia itu apa. Tapi mungkin itu adalah dia berkata, biar pikul salib kita tetap ikut Tuhan. Mungkin begitu kan? Ya kan? Dia bilang begitu. Biar apa kita tetap percaya Tuhan dalam kehidupan kita. Biar kita pikul salib, biar kita memikul beban yang Tuhan berikan kepada kita. Yang penting kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ikut Tuhan tidak ada gaji. Ada gaji ke ikut Tuhan. Kalau ikut Yarti, ada gaji kita ke dalam dunia ini. Hah? Malah kita bilang, apalah Tuhan ini minta duit. Kan? Mungkinlah kalau orang yang tidak melimpah. Semakin kita memberi, semakin kita diberkati. Kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan firman Tuhan itu, kita memberi bukan karena kewajiban kita. Kita memberi karena Tuhan memberkati kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa sumber kita adalah datangnya daripada Tuhan. Jadi, kalau kita memberi, jangan kita pikir bahwa Tuhan itu minta gaji saja. Baik. Kita memberi karena Tuhan. Kita tahu Tuhan itu memberkati kehidupan. Jadi, yaitu kasih itu bukan memilih. Kasih itu bukan memilih siapa yang mau kita kasih. Di dalam Yohanes 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Mari kita sama-sama melihat Yohanes 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Dalam mengasihi kita. Walaupun kita meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita sampai akhir hidup kita. Dan kedua, pertolongan itu bukan memilih siapa yang kita mau tolong. Di dalam Galatia 6 ayat 1 hingga ayat ke-15. Sepanjang pertolongan oleh setiap kita. Oleh sebab itu dia berkata, pertolongan itu bukan memilih siapa yang kita mau tolong, tapi firman Tuhan ini selalu memperingati kita, selalu mengajar kita untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Kalau mungkin kita lemah, ada yang menguatkan kita. Jika kita kuat, kita harus menguatkan lagi orang yang ada di sekeliling kita. Oleh sebab itu dia berkata dalam firman Tuhan ini, tetapi firman Tuhan selalu memperingati dan mengajar kita tentang kasih dan saling tolong menolong agar nama Tuhan dimuliakan dari hidup kami.
berdoa seperti yang dalamnya. Tuhan memberkati dan kembalikan kepada kita. Doa bagi kita semua. Kita sambut dengan Tuhan mengadu dalam hati nurani. Hati mulai menyembah Yesus, kau ada di atas dunia, kami berkata sama, kami mendengar suara kemuliaan meliputi jemaatmu.
Haleluya.